Film dimulai dengan dua orang teknisi jaringan yang sedang memperbaiki jaringan internet di negara Iran. Seseorang sedang menunggu di dalam mobil, dan seorang lagi sedang memasang sebuah alat sabotase pada sebuah kabel. Jaringan yang mereka perbaiki ini dijaga ketat oleh pasukan Iran, karena tidak jauh dari situ ada fasilitas nuklir milik negara Iran. Dan kegiatan ini pun diawasi oleh markas CIA dari Langley, Virginia. Dan setelah selesai, mekanik di bawah pun melihatkan hasil kerjaannya kepada tentara Iran yang merasa curiga. Ia pun menunjukkan pertandingan sepak bola yang kini bisa dilihat secara live streaming di handphonenya. Mereka pun berhasil pergi dari lokasi itu. Tom dan Oliver nama dua mekanik ini, yang ternyata mereka adalah agen freelance yang disewa oleh CIA. Tempat yang berbeda, seorang jurnalis bernama Lunay Kuja yang sedang merekam hasil penelitiannya terkait penarikan pasukan AS di Afghanistan. Dan saat sedang merekam, handphonenya tiba-tiba berdering yang ternyata James, seorang agen CIA yang ingin memberikan informasi penting. James ingin membocorkan berkas lembaga CIA kepada jurnalis ini yang berisi rencana lembaga CIA yang akan meledakkan fasilitas nuklir Iran, lokasi yang sedang diawasi tadi oleh CIA. Namun, ternyata kegiatan ini pun sedang diawasi oleh Kolonel Farzad, seorang intelijen dari Iran. Mereka mendengar semua pembicaraan Luna dengan James. Dan dari sinilah cerita baru dimulai. Sementara itu di tempat lain, di kota Herat, Afghanistan, seorang pria tua baru saja tiba dari penerbangan Amerika. Muhammad Daud nama pria itu, atau juga sering dipanggil Moh. Ia langsung dijemput oleh seseorang. Di dalam mobil, ia berbicara dengan Roman yang akan memberinya sebuah tugas, yang ternyata Muhammad Daud ini adalah translator yang dulunya bekerja untuk pasukan AS. Ia kini dipanggil balik untuk melakukan sebuah tugas dengan imbalan nama kontak adik iparnya yang dulu masih tertinggal di kota Herat. Di markas CIA memulai sabotasenya untuk meledakkan fasilitas nuklir Iran. Pressure increase in the reactor space. Triggered the halon gas system. Tom, yang juga melihat ledakan itu pun langsung menyadari bahwa misinya telah selesai dan harus segera pergi dari kota Iran. Dan kebetulan anaknya sedang akan melakukan wisuda. Tiba di kota Dubai, ternyata pesawatnya mengalami delay beberapa jam. Saat itulah Tom mendapatkan sebuah pesan dari Roman yang selalu memberikannya sebuah misi rahasia. Roman menyuruh Tom untuk segera ke rumahnya. Di tempat lain, sebagai efek dari meledaknya reaktor nuklir milik Iran, Luna, sang jurnalis itu pun diculik oleh sekelompok orang misterius. Di kota Dubai, Tom sampai di rumah Roman, mantan agen CIA yang sekarang sudah insaf. Roman pun langsung mengajak Tom masuk ke ruang kerjanya. Roman ingin memberikan pekerjaan baru untuk Tom, namun ditolak mentah-mentah olehnya. Dengan alasan ia tidak ingin melewatkan wisuda anaknya. Roman lalu menaikkan bayaran Tom, dan membuat Tom tidak bisa menolaknya, karena uang itu cukup untuk menghidupi masa depan anaknya. Kali ini, tugas Tom harus menghancurkan seluruh program nuklir milik Iran yang berlokasi di Afghanistan. Taliban control all of this, north, west, east. Dan untuk menjalankan misi, Tom akan dibantu oleh Moh sebagai penerjemah. Mereka pun menuju Afghanistan.
Listen, you have got a son. Sementara itu, Luna ternyata dimasukkan ke dalam penjara dan diinterogasi oleh Kolonel Farzad dari intelijen Iran. Ia menanyakan perihal perusahaan Ciblix provider Telkom asal Swiss dengan menunjukkan foto anaknya yang ia dapatkan dari Facebook. Farzad meminta agar Luna mau diajak bekerja sama. Okay, if you look at Siblets, look, the truth, we didn't get any names. Wait, please believe. You will. Tom dan Moh pun tiba di kota Herat dan langsung masuk dalam sebuah penginapan yang rencananya akan jadi tempat mereka selama beberapa hari di There's kota only itu. one bedroom. Okay. Sementara Tom beristirahat, Moh pun keluar untuk menemui seorang wanita dan menanyakan perihal keberadaan iparnya. Namun, wanita itu tidak mengetahui pasti soal keberadaan iparnya itu. دو ماه از ازش احوال ندارم. و هیچ احوال ندارم. بسیاریا گم شدن. حتی خود. Pagi harinya, mereka pun berangkat menuju lokasi reaktor nuklir itu. Dan mereka pun berhenti dulu di sebuah pemakaman massal untuk melihat makam anaknya Moh. Dan ternyata, dulu anak Moh meninggal akibat pembantaian massal oleh pihak Taliban. Siangnya, berkas dokumen yang dibocorkan oleh Luna tersebar ke media dan identitas Tom dan Oliver pun terbongkar. Roman lalu menghubungi Tom untuk mengagalkan misinya karena identitasnya telah terbongkar, sedangkan Oliver telah dibunuh oleh para intelijen Iran yang dipimpin oleh Kolonel Farzad. The mission's aborted. Let me get you out of there. Roman kemudian menghubungi pihak CIA untuk mau menjemput Tom dan Moh. Roman mengungkap bahayanya Tom karena kini akan menjadi incaran Iran pasti dengan misi balas dendamnya dan pihak-pihak luar seperti intelijen Pakistan, ISIS, Taliban, dan Al-Qaeda. Jika Tom tertangkap oleh salah satu oleh mereka, maka dia akan dijual dengan penawaran tertinggi. Roman menunjukkan lokasi penjemputan di area bekas markas CIA sebelumnya, di Kandahar, jaraknya sekitar 400 mil dari kota Herat. Roman mengatakan yang menjadi tantangan bukanlah jaraknya, namun pihak-pihak yang akan memburu Tom. Tom pun langsung balik ke penginapan dan menghancurkan semua berkas buktinya. Tom mengajak Moh untuk mau pergi dari ke tempat itu. Sedangkan Najir, seorang intelijen Pakistan yang berkolaborasi dengan Taliban, meminta bantuannya untuk armada tambahan. Nazir pun mengejar Tom ke kota Herat menggunakan motor. Tom yang memulai pelariannya belum menyadari bahwa para intelijen Iran sedang mengikuti mereka. Tom pun menuju pasar untuk mengganti mobil supaya tidak dikenali. Sayangnya, rencana itu pun disadari oleh intelijen Iran dan mobil mereka pun bisa dikenali lagi. Namun, ternyata mereka harus tertahan oleh kemacetan jalan. Ketika sedang menunggu kemacetan, mobil intelijen Iran pun makin mendekat. Melihat seseorang diam-diam mendekati mobil, Tom pun langsung melajukan mobilnya dan meninggalkan lokasi. Tidak lama Nazir pun muncul dan langsung mengejarnya, dan tidak lupa ia meledakkan salah satu mobil intelijen Iran. Mobil Tom pun berhasil keluar dari kota dan berhasil menabrak mobil Taliban yang berusaha menghadangnya. Aksi itu pun diawasi oleh pihak CIA. I like this guy. He is good.
perjalanan Tom dan Moh pun kembali terhambat ketika ban mobil mereka pecah. Moh yang ketakutan berniat meninggalkan Tom, namun ia kembali ketika Tom melepaskan sebuah tembakan kepada seseorang. Ternyata, seorang itu adalah anak kecil. Tom pun meminta Moh untuk menyuruh anak kecil itu keluar dan menjatuhkan benda yang ia pegang. Tom pun mengambil benda itu, yang ternyata sebuah remote untuk sebuah ranjau yang tidak jauh dari mereka. Dikarenakan mobilnya sudah uzur, ia pun akan meminta bantuan teman lamanya. Dan tak lupa, ia pun memberitahu Roman di kota Dubai. Sedangkan Nasir yang mengejar mereka diberitahu oleh bocah yang tadi memegang remote kemana arah Tom pergi. Tom dan Moh pun berhasil melewati gurun hingga sampai di jalanan utama. Malam harinya, perjalanan mereka tak menyalakan lampu mobil agar tidak terlihat oleh musuh. Saat kondisi gelap malam itu, Moh mendengar suara yang ia sangka berasal dari ban mobil yang kembali bermasalah. Ketika dia lihat, ternyata itu suara helikopter yang mulai turun mendekati mereka. Ternyata heli dari pihak Iran yang ditumpangi oleh Kolonel Farzad yang terus menembaki mereka. Akibatnya pandangan mereka terganggu akibat peluru mengenai mobil. Mesin mobil yang terus-terus ditembaki akhirnya mati. Mereka pun harus melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Sementara helikopter terus menembaki mereka berdua. Untung saja Tom menggunakan night vision sehingga ia dapat melihat dalam kegelapan. Ia pun bisa mengetahui pergerakan lawan. Di suatu titik, heli itu pun menurunkan seorang agen yang ditugaskan untuk menjadi pemburu mereka. Tom dengan sembunyi-sembunyi memperhatikan lawannya dari celah-celah perbukitan. Dengan menggunakan Moh sebagai pancingan, Tom berhasil melumpuhkan seorang agen tadi dan menjatuhkan heli akibat memperhatikan Moh. Kedua orang ini pun bisa lega karena lolos dari ancaman. Dari markas CIA, mereka tidak bisa lagi mengawasi Tom karena kehilangan jejak mereka. Sedangkan Roman masih belum juga mengabari mereka. Di sisi lain, ternyata Roman meminta bantuan teman-temannya, para pasukan ISIS Khorasan, dari kelompok ISIS di provinsi Khorasan negara Iran. Kedua orang ini pun jadi semakin akrab. Tom menyatakan rasa terima kasih atas bantuan Moh sebagai penerjemah yang sering kali rela mengorbankan nyawa demi keselamatannya. Keesokan harinya, Nazir tiba di lokasi jatuhnya helikopter, sedangkan Tom dijemput oleh anak buah Ismail yang ia minta bantuan sebelumnya. Moh terkejut ketika kelompok yang diminta bantuan oleh Tom ternyata Ismail Rabani, panglima perang Tazir. Tom dan Moh dibawa kelompok itu menuju markas mereka. Ismail Rabani menyambut mereka dengan makanan yang enak-enak. Namun Moh terlihat seperti tidak bergairah dan menolak semua suguhan yang dihidangkan. Ketika ditanya, Moh kemudian mengatakan kepada Tom bahwa Rabani adalah orang yang melakukan pembantaian di Heran yang menyebabkan anaknya mati terbunuh. Rabani kemudian memberikan pistolnya kepada Moh dan menyuruhnya untuk menembak dirinya jika ingin balas dendam. Sempat terjadi ketegangan dan kemudian berakhir ketika Moh melempar pistol milik Rabani yang sebelumnya sempat ia pegang. Kemudian kedua orang ini dipersilakan untuk pergi dengan diberikan sebuah mobil baru. Tom sangat menyesal andai ia tahu jika Rabani yang melakukan pembantaian itu. Ia pun tak akan meminta bantuannya. Di tengah perjalanan, mobil mereka kemudian diberhentikan oleh pasukan Taliban. Ternyata Rabani telah menghubungi mereka untuk mencegat dua orang ini. Mereka ditangkap dan dibawa ke markas Taliban. Ketika Moh sedang disiksa, pasukan ISIS datang menyerang tempat itu. Rasul, si komandan Taliban di benteng itu, langsung menghubungi Nazir, si agen Pakistan, untuk diminta bantuannya.
Akhirnya, setelah benteng itu berhasil diledakkan, Roman pun masuk dan berhasil menghabisi komandan Taliban itu. Ia pun berhasil menemukan Tom. Tom pun langsung mencari Moh dan menemukannya dalam keadaan masih hidup. Sedangkan Nazir yang baru saja tiba menyadari bahwa yang menyerang Rasul bukanlah ISIS, namun pasukan khusus Afghanistan. Nazir pun melihat Roman dan Tom pergi. Ia pun menghubungi kelompok Taliban dan kelompok lain untuk mencegat mereka. Tom dan Roman pun menyadari bahwa mereka diikuti oleh Nazir, dan baku tembak pun akhirnya terjadi hingga Roman pun akhirnya tertembak. Roman akhirnya dengan sengaja menjatuhkan dirinya untuk menghalangi mobil Nazir, namun usahanya sia-sia karena ia pun harus mati. Mobil Tom yang kini sudah mulai menjauh ternyata tidak bisa lolos begitu saja, karena kemudian belasan pasukan Taliban datang mencoba memblokir jalan menuju gerbang. Salah satu berhasil menghadang Tom dengan basokannya, sementara pintu gerbang sudah di depan mata. Nasib pun turun dari atas gunung dan meminta pasukan Taliban untuk berhenti. Ia ingin sendiri menghabisi musuh buruannya. Ia pun tidak sadar bahwa Tom masih kuat untuk menghadapinya, dan terjadilah adu tembak di antara keduanya. Tom pun berhasil mengalahkannya. Saat itulah kendaraan Taliban mulai bergerak lagi. Tom dan Mo pun hanya bisa pasrah di markas CIA. Salah satu petugas CIA pun memerintahkan pesawat pengeboman untuk membantu Tom. Ia tahu hal itu melanggar kode etik. Namun, ia tak peduli walaupun harus dipecat, karena ia tak mau lagi orang-orang terbaiknya tewas. Tom dan Mo pun yang sudah berpikiran akan mati, tiba-tiba para pasukan Taliban pun dihujani bom-bom dari pesawat. Mereka pun melanjutkan perjalanan dengan mobil yang ada. Tom dan Mo pun akhirnya berhasil mencapai pesawat jemputan. Setelah kejadian itu, Luna sang jurnalis dilepaskan oleh intelijen Iran. Sedangkan Tom juga bisa menghadiri wisuda anaknya. Moh pun dapat berkumpul lagi dengan keluarganya. Cerita pun berakhir sampai di sini.